Rekan kami dari kelompok 4, saya Sri, Saya Yusni. Saya Valen, saya Kenda. Saya Putri. Saya Oki. dalam video kali ini kami akan membahas mengenai teologi Lukas dalam Injil Lukas yang menyoroti tentang orang miskin dan orang-orang tertindas. Selamat menyaksikan. Dalam Injil Lukas kita melihat bahwa Yesus hadir bukan hanya untuk orang-orang yang dianggap baik atau suci, tetapi terutama mereka yang miskin, terluka, berdosa, ditolak, dan dianggap lemah, tidak dianggap oleh masyarakat. Lukas memperlihatkan Yesus duduk bersama pemungut cukai, menyentuh orang sakit, memperhatikan perempuan, membela orang kecil, dan menerima mereka yang dijauhi oleh ahli Taurat dan pemuka agama pada waktu. Dalam Injil Lukas, Yesus berkali-kali mengkritik orang Farisi, bukan karena mereka tidak mengenal hukum Taurat, tetapi karena mereka menjalankan kehidupan mereka yang lebih taat pada hukum Taurat dibandingkan lebih taat kepada Yesus Kristus. Teman-teman sekalian, di sini saya akan menjelaskan Yesus dalam teologi Lukas. Nah, Yesus dalam teologi Lukas ini sangat dekat dengan orang-orang miskin, orang berdosa. Karena Injil Lukas ingin menampilkan Yesus sebagai juru selamat bagi semua orang, terutama mereka yang tersisih, menderita, dan tidak dianggap layak oleh masyarakat. Dalam Injil Lukas, orang miskin mendapat perhatian khusus sebab kerajaan Allah hadir untuk membebaskan, mengangkat martabat, dan membawa harapan bagi mereka yang lemah. Dalam Injil Lukas juga Yesus dekat dengan orang berdosa bukan karena ia membenarkan dosa mereka, melainkan karena ia memanggil mereka kembali ke jalan hidup yang benar. Seringkali, tanpa kita sadari, kita juga sama seperti orang Farisi. Merasa diri paling benar, mudah menilai kesalahan orang lain, tetapi hati kita juga kurang dipenuhi kasih. Sikap ini muncul ketika kita lebih sibuk melihat kesalahan dan kekurangan orang lain daripada kita melihat diri kita sendiri. Kita mungkin rajin beribadah, rajin mengikuti kegiatan-kegiatan positif. Namun, jika semua itu membuat kita sombong dan merendahkan orang lain, maka inti ajaran dan kasih menjadi hilang. Iman yang dewasa bukan hanya terlihat dari pengetahuan rohani atau banyaknya kegiatan positif yang kita lakukan, tetapi dari cara orang lain memperlakukan orang lain juga dengan kasih. Yesus Kristus mengajarkan untuk menyampaikan kebenaran dengan kelembutan dan belas kasihan, bukan untuk mempermalukan atau merendahkan orang lain. Oleh sebab itu, setiap orang perlu terus memeriksa hati dan motivasinya agar hidup rohani yang dijalani benar-benar menghasilkan kasih, pengampunan, kerendahan hati, dan kepedulian terhadap sesama. Jadi pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan apakah gereja masih memperhatikan orang-orang yang tertindas, orang-orang miskin, dan orang yang terpinggirkan. Ya, pada masa kekinian memang gereja masih selalu memperhatikan orang-orang yang sedang mengalami penindasan, orang-orang yang sedang mengalami ketidakadilan, bahkan orang-orang miskin yang terlantarkan sekalipun. Gereja turut membantu, turut memberikan mereka ini pemahaman lewat ini ibadah rumah tangga, baik pun ibadah-ibadah di gereja. Gereja juga terus melakukan pelayanan-pelayanan kasih, seperti memberikan bantuan dan hadir untuk menopang orang-orang yang lemah, bahkan memberikan sumbangan-sumbangan terhadap orang-orang miskin, orang-orang yang membutuhkan bantuan tersebut. Dan juga gereja terus memperhatikan melalui perilaku dan tindakan orang-orang yang tidak memanusiakan orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang lemah. Gereja terus membekali mereka dengan terus menasihati mereka untuk terus mengasihi, bahkan melayani sesama mereka orang-orang miskin.
Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan cara mengimplementasikan Katolisme dan eskatologi bagi gereja masa kini. Nah, berbicara terkait dengan Katolisi yang artinya umum atau universal. Dalam artian, secara substansial meskipun semua gereja pasti berbeda-beda, baik itu secara liturginya dia, terus cara ibadah dan doktrin, namun sebenarnya memiliki tujuan yang sama, yaitu berfokus hanya kepada Allah itu sendiri. Oleh karena itu, setiap gereja walaupun secara substansial berbeda-beda, namun sebenarnya memiliki tujuan yang sama, dan setiap gereja harus saling menguatkan, saling membangun dalam tubuh Kristus. Baik, refleksi kami terkait dengan penjelasan kami yang sudah dijelaskan dari awal tadi. Injil Lukas ini memperlihatkan bahwa Yesus bukan hanya datang untuk mengajarkan tentang doktrin keselamatan, tetapi menghadirkan keselamatan itu secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam konteks ini, kritik Yesus kepada orang Farisi menjadi sangat relevan, di mana Yesus hadir di tengah mereka yang lapar, yang menangis, yang ditolak, bahkan yang tidak dianggap. Karena itu, Injil Lukas seharusnya mendorong gereja untuk hadir dalam persoalan sosial yang terjadi yang ada dalam gereja tertentu. Oleh karena itu, gereja tidak hanya berbicara tentang Tuhan, tetapi menghadirkan Tuhan dalam kehidupan manusia. Konsep Katolis dan eskatologi memberikan pengajaran penting bahwa identitas gereja tidak dipahami dalam denominasi tertentu, melainkan identitas sebagai sifat gereja yang universal.